Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Lenadra dengan NIM 2302946 dari Prodi Pendidikan Matematika. Di video kali ini saya akan mempresentasikan proposal bisnis plan saya, yaitu pengembangan pizza mini dengan resep roti sosis. Puji syukur diucapkan kehadirat Allah SWT atas rahmatnya hingga proposal ini dapat tersusun sampai selesai. Tak lupa penulis juga ingin mengungkapkan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi baik dalam memberi gagasan dan pandangan maupun dukungan finansial. Proposal yang berjudul Pengembangan Pizza Mini dengan Resep Roti Sosis disusun dalam rangka memenuhi satu di antara tugas mata kuliah pengantar kewirausahaan yang diampu oleh Bapak Dr. Soekarti, MT. Penulis berharap bahwa proposal ini dapat memberikan pengetahuan dan wawasan tambahan kepada para pembaca. Bahkan lebih dari itu, penulis berharap agar isi proposal ini dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari pembaca. Penulis sadar bahwa masih ada kekurangan dalam penyusunan proposal ini, terutama karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran konstruktif dari pembaca untuk membantu meningkatkan kualitas proposal ini. Baik, tanpa memperpanjangnya lagi, saya akan langsung membahas mengenai bagian-bagian dari proposal saya. Yang pertama yaitu latar belakang. Pizza mini yang dihadirkan dengan resep roti sosis memberikan variasi dan inovasi dalam industri kuliner, menggabungkan dua elemen populer yaitu pizza dengan ukuran mini dan rasa roti sosis yang disukai oleh banyak orang. Hal ini menjawab permintaan konsumen akan pilihan makanan yang mudah disantap, cocok untuk hidangan ringan atau cemilan, dan memiliki rasa yang unik dan menggugah selera. Pengembangan pizza mini dengan resep roti sosis dapat mencerminkan keinginan untuk terus berinovasi dalam industri makanan dan minuman, dengan menggabungkan bahan-bahan tradisional yang dikenal dengan cara yang baru dan menarik. Pemanfaatan teknologi dan teknik memasak yang canggih juga memungkinkan pengembangan produk ini secara efisien dan berkualitas tinggi. Selain itu, variasi produk seperti ini juga mendukung pertumbuhan usaha kecil dan menengah serta memfasilitasi peluang bisnis baru di sektor kuliner. Dengan demikian, pengembangan pizza mini dengan resep roti sosis tidak hanya mencerminkan perubahan tren konsumsi global, tetapi juga merupakan langkah inovatif dalam merespons kebutuhan dan selera konsumen yang terus berkembang. Selanjutnya yaitu rumusan masalah yang dapat dalam proposal saya ini, yaitu yang pertama, bagaimana merancang konsumen usaha pizza mini dengan resep roti sosis yang menarik dan unik untuk menarik minat konsumen. 2. Apakah ada pasar yang cukup besar untuk produk pizza mini dengan resep roti sosis? 3. Bagaimana cara memastikan kualitas dan konsistensi produk pizza mini yang dihasilkan? 4. Bagaimana strategi pemasaran dan promosi yang efektif untuk meningkatkan kesadaran dan minat konsumen terhadap produk ini. Selanjutnya, tujuan dan manfaat. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai tujuannya, yaitu yang pertama, membuka usaha pizza mini dengan resep roti sosis sebagai produk unggulan. 2. Menawarkan alternatif makanan cepat saji yang unik dan lezat bagi masyarakat. Dan ketiga, meningkatkan variasi produk dan pilihan bagi konsumen di pasar makanan cepat saji. Selanjutnya, manfaatnya yaitu yang pertama, memberikan variasi menu yang menarik dan inovatif bagi konsumen. Yang kedua, meningkatkan daya saing usaha di pasar makanan cepat saji dengan menawarkan produk yang berbeda. 3. Menciptakan peluang bisnis baru yang dapat memberikan keuntungan finansial. 4. Memberikan kesempatan bagi konsumen untuk menikmati pizza mini dengan rasa roti sosis yang unik. 5. Yaitu mendorong inovasi dan kreativitas dalam industri kuliner. Selanjutnya, saya akan bahas mengenai aspek pasar dan pemasaran. Yang pertama yaitu strategi segmentasi pemasaran.
Segmentasi pemasaran adalah proses membagi pasar menjadi kelompok-kelompok yang lebih kecil atau segmen berdasarkan karakteristik tertentu seperti demografi, geografi, psikografis, dan perilaku. Tujuan utama segmentasi pemasaran adalah untuk memenuhi lebih baik kebutuhan preferensi dan perilaku konsumen sehingga strategi pemasaran dapat disesuaikan secara lebih efektif dan efisien. Kelompok-kelompok segmentasi pemasarannya yaitu yang pertama, segmentasi berdasarkan lokasi, di mana terdapat pelanggan di pusat pembelanjaan yaitu orang-orang yang sedang berbelanja atau menghabiskan waktu di pusat pembelanjaan yang mencari camilan yang cepat dan ringan. Lalu pengembangan di area perkantoran yaitu karyawan kantor atau pekerja yang mencari alternatif makanan saat istirahat atau jam makan siang. Lalu yang terakhir, pelanggan di sekitar sekolah-sekolah yaitu anak-anak dan remaja yang mencari camilan atau makanan setelah sekolah. Selanjutnya yaitu segmentasi berdasarkan usia, diantaranya yaitu anak-anak dan remaja yaitu konsumen potensial yang tertarik dengan variasi makanan baru dan inovatif. Lalu dewasa muda yaitu pelajar dan mahasiswa yang aktif dan mencari camilan atau makanan ringan saat beraktivitas di sekolah ataupun kampus. Lalu segmentasi berdasarkan gaya hidup, diantaranya konsumen yang peduli dengan kesehatan yaitu orang-orang yang mencari alternatif camilan yang lebih sehat dan lebih ringan untuk dikonsumsi. Lalu konsumen yang mencari pelanggan kuliner baru yaitu orang-orang yang senang mencoba makanan baru dan berani berinovasi dalam pemilihan makanan. Yang terakhir yaitu segmentasi berdasarkan preferensi rasa. Di antaranya konsumen yang menyukai makanan manis yaitu orang-orang yang memiliki kecenderungan untuk mencari camilan. Yang kedua, konsumen yang menyukai makanan gurih yaitu orang-orang yang tertarik dengan makanan gurih yang unik dan berbeda. Lalu, targeting. Target pemasaran akan difokuskan pada berbagai segmen konsumen yang berpotensi menikmati produk ini. Salah satu target utamanya adalah penggemar makanan ringan dan cemilan unik seperti anak-anak remaja dan orang dewasa yang menyukai variasi rasa baru. Pizza mini dengan resep ini dapat menjadi pilihan menarik bagi keluarga yang ingin menikmati cemilan yang lezat dan inovatif. Selain itu, pizza mini dapat diarahkan kepada pelanggan yang mengutamakan kenyamanan dan kemudahan dalam konsumsi makanan. Dengan ukurannya yang kecil dan mudah dimakan, pizza mini ini cocok sebagai cemilan sehari-hari di kantor, sekolah, atau saat berpergian. Segmen ini meliputi profesional, mahasiswa, dan keluarga yang membutuhkan opsi makanan praktis namun bervariasi. Selanjutnya adalah posisi yang diantaranya yaitu keunikan produk. Menonjolkan keunikan pizza mini dengan resep roti sosis sebagai produk inovatif yang tidak tersedia di tempat lain. Yang kedua, kualitas dan konsistensi, di mana menekankan pada kualitas bahan baku dan konsistensi rasa untuk membangun citra merek yang baik. Yang ketiga, kemudahan dan kenyamanan, yaitu memosisikan produk sebagai pilihan cemilan yang mudah dinikmati di mana saja dan kapan saja. Yang terakhir, harga yang terjangkau, di mana menyajikan produk dengan harga yang terjangkau agar dapat diakses oleh berbagai kalangan konsumen. Selanjutnya yang akan dibahas adalah analisis SWOT. Yang pertama, kekuatan, di mana diantaranya yaitu inovasi produk, yaitu konsep pizza mini dengan resep roti sosis merupakan inovasi yang menarik dan unik dalam industri makanan. Ini dapat menarik perhatian konsumen yang mencari variasi dan pengalaman rasa baru. Kedua, potensi pasar yang luas.
di mana ada potensi pasar yang luas untuk produk ini, terutama di kalangan anak-anak remaja dan keluarga yang menyukai makanan ringan dan camilan inovatif. Yang ketiga, kemudahan konsumsi, yaitu ukuran mini dan kemudahan konsumsi membuat pizza ini cocok sebagai cemilan sehari-hari yang praktis untuk dibawa kemana-mana. Yang terakhir, fleksibilitas rasa, yaitu produk ini dapat memiliki berbagai variasi rasa roti sosis dan topping pizza, memberikan fleksibilitas dalam menyesuaikan dengan preferensi konsumen. Selanjutnya, kelemahan. Di antaranya yaitu persaingan yang ketat. Produksi makanan dan minuman memiliki persaingan yang tinggi, termasuk dalam kategori cemilan. Diperlukan strategi pemasaran yang kuat untuk membedakan produk ini dari kompetitor. Yang kedua, keterbatasan distribusi, di mana memastikan ketersediaan produk ini berbagai lokasi dan outlet akan menjadi tantangan terutama pada tahap awal pengembangan. Yang ketiga, biaya produksi dan kemasan, di mana pengembangan resep dan produksi roti sosis mini dengan kualitas yang dapat menghadirkan tantangan biaya produksi dan kemasan yang efisien. Selanjutnya, peluang. Di antaranya, pertama, peningkatan permintaan snack sehat, yaitu konsumen semakin mencari cemilan yang lebih sehat dan inovatif. Pizza mini dengan resep roti sosis dapat menjadi alternatif menarik di pasar cemilan sehat. Yang kedua, kolaborasi dengan penjual retail, yaitu kerjasama dengan supermarket atau toko retail besar dapat membantu meningkatkan distribusi produk ini ke konsumen yang lebih luas. Yang ketiga, pemasaran digital, di mana pemanfaatan media sosial dan platform online dapat membantu memperluas jangkauan dan awareness produk ini di kalangan target audiens. Selanjutnya, ancaman diantaranya yaitu yang pertama, perubahan selera konsumen, di mana perubahan tren dan selera konsumen dapat mempengaruhi permintaan terhadap produk ini. Yang kedua, regulasi pangan, di mana peraturan dan persyaratan hukum terkait industri makanan dapat mempengaruhi produksi dan distribusi produk. Yang ketiga yaitu persaingan dan produk serupa, di mana kehadiran produk sejenis di pasar dapat menjadi ancaman, terutama jika mereka sudah mapan dan memiliki pangsa pasar yang kuat. Selanjutnya yang akan dibahas yaitu rancangan operasional. Yang pertama yaitu produksi, di mana juga terbagi-bagi kelompoknya, yaitu pertama adalah riset dan pengembangan produk, yaitu tim pengembangan produk akan melakukan riset mendalam untuk merumuskan resep roti sosis yang sesuai dengan cita rasa pasar. Proses ini mencakup pengujian berbagai varian rasa, struktur, dan ukuran untuk memastikan produk akhir sesuai dengan harapan konsumen. Lalu persiapan bahan baku. Setelah resep roti sosis ditetapkan, tim produksi akan mempersiapkan bahan-bahan utama seperti tepung, ragi, gula, mentega, susu, dan bahan pelengkap lainnya sesuai dengan resep yang ditentukan. Tentunya proses produksi, di mana proses pembuatan pizza mini akan meliputi pencampuran bahan, pembentukan adonan, pengulenan, pemotongan, dan proses pemanggangan. Penggunaan teknologi dan mesin modern akan digunakan untuk memastikan konsistensi dan kualitas produk. Lalu yang terakhir, pengemasan dan penyimpanan, yaitu setelah dipanggang, pizza mini akan dikemas secara higienis dalam kemasan yang menarik dan aman. Proses pengembangan harus memenuhi standar keamanan pangan dan kelayakan produk. Produk siap disimpan dalam kondisi yang tepat sebelum didistribusikan. Yang kedua yaitu pemasaran, di mana kelompok-kelompoknya yaitu pertama, pengenalan produk.
yaitu langkah awal pemasaran melibatkan promosi dan pengenalan produk kepada target pasar potensial melalui media sosial, iklan online, dan kampanye. Pemasaran kreatif. Penggunaan influencer dan kolaborasi dengan komunitas makanan juga dapat membantu meningkatkan kesadaran konsumen. Lalu yang terakhir, kerjasama dengan penyediaan layanan makanan, yaitu kerjasama dengan penyediaan layanan makanan online atau food delivery dapat menjadi strategi efektif untuk meningkatkan aksesibilitas produk kepada pelanggan yang lebih luas. Keberadaan produk di platform delivery populer juga dapat memperluas pangsa pasar. Yang ketiga, distribusi, di mana kelompok-kelompoknya juga terbagi, yaitu pertama, jaringan distribusi, yaitu produk akan didistribusikan melalui jaringan distribusi yang efisien, termasuk kerjasama dengan distributor besar, agen penjualan, dan perdagangan grosir. Pemilihan jalur distribusi yang tepat akan memastikan produk dapat tersedia secara luas di pasaran. Selanjutnya, penyediaan stok. Manajemen stok yang efisien akan dilakukan untuk memastikan ketersediaan produk yang memadai di berbagai titik distribusi. Penggunaan sistem manajemen rantai pasokan yang canggih akan membantu mengoptimalkan distribusi dan menghindari kekurangan stok. Lalu, pemantauan dan evaluasi, di mana selama fase distribusi, tim operasional akan terus memantau kinerja penjualan dan umpan baik dari pelanggan. Evaluasi rutin akan dilakukan untuk mengevaluasi strategi pemasaran dan distribusi guna meningkatkan efektivitas operasional. Lalu, bab selanjutnya yang akan dibahas yaitu tentang proyeksi keuangan. Di mana yang saya tunjukkan ini adalah proyeksi keuangan, di mana jika ingin kita untuk membuat 75 pieces pizza mini dengan resep roti sosis dengan semua bahan-bahan yang keluar seperti tepung terigu, susu vanila cair, telur ayam, mentega, gula, saus sambal, mayones, sosis ayam, lada, parsley kering, ragi, susu bubuk, dan garam, yaitu dengan totalnya terdapat 134.400. Baik, di bab terakhir yaitu penutupan, di mana kesimpulan yang dapat diambil yaitu adalah pizza mini dengan resep roti sosis adalah inovasi yang menarik dalam industri makanan, menggabungkan konsep pizza yang berpotensi pasar untuk produk ini luas, terutama di kalangan anak-anak remaja dan keluarga yang senang mencoba makanan-makanan ringan yang baru. Resep yang unik dengan ukuran yang mini membuatnya cocok sebagai cemilan sehari-hari atau alternatif makanan ringan yang dapat dinikmati di berbagai kesempatan. Pengembangan produk ini menawarkan peluang besar untuk memperluas pangsa pasar dan mendapatkan tempat di hati konsumen yang mencari variasi dan keunikan dalam pengembangan kuliner mereka. Saran yang didapatkan yaitu yang pertama, segmentasi pasar yang jelas, di mana indikasi dengan jelas segmen pasar yang paling tepat untuk pizza mini dengan resep roti sosis seperti anak-anak, remaja, atau pengembangan makanan ringan. Dengan memahami siapa target utama, strategi pemasaran dapat disesuaikan dengan lebih efektif. Yang kedua, promosi kreatif, yaitu gunakan strategi promosi yang kreatif dan menarik untuk memperkenalkan produk ini kepada konsumen potensial. Kampanye di media sosial, kolaborasi dengan influencer kuliner, dan penggunaan sampel gratis di acara lokal dapat membantu meningkatkan kesadaran dan minat terhadap pizza mini.
Yang ketiga yaitu kemitraan strategis, di mana jalin kerjasama dengan kafe, restoran, atau toko retail terkemuka untuk memasarkan dan mendistribusikan pizza mini. Memiliki tempat-tempat yang populer akan membantu produk ini lebih mudah diakses oleh konsumen. Lalu yang keempat, fokus pada kualitas dan konsistensi, yaitu pastikan kualitas produk dapat dan pengalaman konsumen konsistensi dari waktu ke waktu. Ini akan membantu membangun reputasi positif dan mendapatkan loyalitas pelanggan. Yang terakhir yaitu inovasi produk terus-menerus, di mana tempat berinovasi dengan memperkenalkan variasi rasa yang baru atau edisi terbatas dari pizza mini ini. Pembaruan produk secara berkala akan mempertahankan minat konsumen dan membantu produk tetap relevan di pasar yang kompetitif. Baik, segini hasil presentasi proposal saya. Lebih maaf jika ada kesalahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.